Ibu Liza, pagi-pagi gini enaknya ngobrolin soal kondisi pasar dan juga sekaligus memberikan rekomendasi untuk para sahabat finansial dan menentukan investasinya hari ini. Kita langsung Hmm, saja, Bu Liza, untuk pertanyaan pertama ya, terkait dengan kinerja pasar saham selama satu pekan ini, maksud saya satu pekan kemarin, seperti apa, Bu Liza? oke. Jadi kita bahas dari market regional dulu kali ya. Jadi sepekan kemarin itu yang berita mendominasi sentimennya adalah laporan ketenagakerjaan AS, ya kan? Nah, terus kemudian laporan tenaga kerja ini dirilis setelah pengumuman US GDP kuartal 2 di pekan sebelumnya yang ternyata memang lebih kuat di kuartal 2 itu sebesar 3%. Ini adalah pertumbuhan double daripada kuartal satu sebelumnya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan laporan tenaga kerja AS pekan lalu untuk bulan September, ini semakin mengkonfirmasi bahwa ekonomi AS ini masih jauh dari resesi ya. Terbukti penerimaan lapangan pekerjaan di sana baik dari sektor publik maupun sektor swasta ini bisa lebih tinggi daripada perkiraan. Yang menjadi titik kulminasi adalah laporan non-farm payroll yang terbit di hari Jumat kemarin itu juga angkanya berada di atas ekspektasi dan tingkat pengangguran mereka turun ke level 4,1% dari 4,2% ya. Nah, jadi oke, di satu sisi ini adalah berita bagus buat ekonomi secara keseluruhan. Akibatnya indeks bursa saham mereka juga kembali mencapai rekor tertingginya dan tapi di satu sisi ini mungkin akan membuat proyeksi pemotongan suku bunga The Fed selanjutnya di bulan November menjadi agak sulit untuk bisa kembali dipotong sebesar 50 bips ya. Karena terbukti ekonomi AS tidak mengarah ke resesi, jadi tidak begitu perlu uh, rate cut yang variannya lebih besar gitu. Nah, kemudian US dollar juga akhirnya menguat, rupiah kita akhirnya kembali turun. Sekarang ini bergerak ke arah 15.500, sementara market Indonesia sendiri, IHSG justru kita didera oleh arus keluar dana asing yang cukup masif eh, sebesar 5 triliun sepekan kemarin. Ini juga akibatnya mungkin banyak yang lari ke pasar China dan Hong Kong ya. Karena pemerintah China baru saja menggelontorkan stimulus yang mana satu dari diantaranya adalah adanya funding atau pemberian pinjaman untuk membeli pasar saham di sana. So, tidak heran fund manager eh, berada pada fund manager ketika berada pada PE ratio dari bursa saham China dan Hong Kong yang relatif lebih murah daripada Indonesia ini, untuk sementara ini mungkin mengalihkan dana mereka ke sana dan keluar akibatnya dari market kita. Begitu, Maria. Baik, Ibu Liza, terkait dengan pasar yang akan dibuka hari ini, kira-kira apakah akan menghijau atau justru memerah? Kira-kira dan sentimennya apa saja, Ibu? Oke, untuk hari ini kalau kita lihat secara teknikal ya, kegagalan IHSG untuk menutup posisi di pekan lalu di atas 7.500 karena closing kemarin Jumat kita di 7.496 ini masih membuka potensi konsolidasi lanjutan. Mungkin mencapai 7.400 ya, unless IHSG-nya bisa segera naik ke atas 7.500 atau lebih amannya lagi kalau bisa di atas 7.550. Nah, ini berarti IHSG masih akan berada di jalur pendakian uptrendnya yang terjadi sejak bottom June. Tapi kalau 7.500 ke atas itu susah, artinya mungkin IHSG belum puas turunnya dan lebih berpotensi ke arah 7.400 ya. Nah, kemudian sentimennya hari ini atau pekan ini mungkin lebih banyak di market
kita akan ada laporan cadangan devisa, terus kemudian juga penjualan retail dan penjualan mobil dan sepeda motor ya, bulan Agustus atau September nih sebentar. Bulan September ya, consumer confidence juga ada. Jadi banyak juga data yang akan menghiasi kalender ekonomi Indonesia pekan ini, sambil juga memperhatikan apa yang penting dari market regional, yaitu data US inflation, US CPI dan US PPI ya, inflasi di tingkat konsumen dan produsen gitu. Kemudian akan ada Fed minute meetings, Fed meeting minutes alias notulen rapat the Fed untuk rapat mereka yang kemarin di bulan September ini. Ini adalah lebih kepada para investor mencari indikasi tentang bagaimana pandangan para pejabat mengenai laju pelonggaran kebijakan moneter ke depannya. Begitu intinya. Bu Liza, lalu pertanyaan selanjutnya terkait dengan emiten batubara yang meningkat 5% karena imbas peningkatan permintaan dan eskalasi konflik geopolitik. Kira-kira apakah berpengaruh terhadap saham-saham batubara, Bu Liza? Memang tidak bisa dipungkiri bahwa konflik Timur Tengah ini punya kemungkinan eskalasi, ya, dan malah mungkin melebar ke wilayah Timur Tengah lainnya gitu. Jadi di satu sisi ini mendidihkan harga crude oil meningkat sampai 9% ya kalau nggak salah last week. Nah, di satu sisi berarti juga meningkatkan harga batubara sebagai substitusi energi ya. Oke, kita kalau lihat harga batubara saat ini ada di level, tunggu sebentar, 148,20. Nah, mungkin sebentar lagi akan bisa break resisten ke atas 150. Ini menurut saya akan membuka penguatan lebih lanjut buat harga komoditi batubara itu menuju ke 160. Targetnya level previous high itu bulan Agustus, kemudian targetnya ada di sekitar angka 175 sebenarnya ya. Of course, ini juga bisa menjadikan harapan untuk para emiten batubara kita ini bisa pada naik harganya. Berkaca kepada waktu perang Rusia-Ukraine tahun 2022 ya, ketika banyak bursa saham lainnya itu pada turun, kita justru Indonesia sepertinya hanya sedikit di antara bursa saham ini yang justru bisa membukukan kenaikan. Karena karakteristik market kita itu adalah commodity driven, banyak barang komoditi, banyak emiten komoditi gitu maksudnya. Jadi ya hopefully di tengah situasi konflik geopolitik yang tidak menentu, kita masih bisa ada sentimen naik untuk bursa kita, dan mungkin ini sentimen ini juga yang bisa menyelamatkan IHSG dari potensi longsoran lebih lanjut begitu. Baik, Bu Liza, ada pertanyaan dari live YouTube dari Yoga terkait dengan emiten energi. Untuk pekan ini kira-kira seperti apa, Bu, dan sentimennya mungkin yang bisa berpengaruh terhadap emiten energi? Nama emitennya energi atau emiten di sektor energi maksudnya? Sektor energi saja, Bu. Boleh Sektor dijelaskan mungkin energi, nanti oke. ya bisa disilakan juga emiten-emiten yang berpengaruh terhadap sentimen Oke. tersebut. Ya, jadi bicara tentang energi, tentu patokannya adalah crude oil. Crude oil saat ini US WTI saya lihat ada potensi penguatan lebih lanjut, mungkin ke arah 78 sampai 80 ya. Harga saat ini berada di sekitar 74. Berarti ada potensial upside potensial lebih lanjut. Kita lihat, kalau secara teknikal ini ada pola bullish reversal double bottom yang mana membuka potensi penguatan harga demikian, terus kemudian juga dijustifikasi oleh potensi eskalasi konflik Timur Tengah ini.
walaupun Presiden AS Joe Biden itu sepertinya menyarankan Israel untuk memikirkan alternatif serangan lain selain ke infrastruktur energinya Iran gitu ya. Tapi saya rasa di sana situasinya masih akan sangat memanas gitu. Nah, jadi pilihan kita untuk emiten crude oil, saya rasa nama nomor satu itu di market adalah Medco. Medco punya peluang untuk mungkin lanjutkan penguatan at least ke arah 1.500 atau 1540 sampai 1570. Kemudian apalagi yang lain Akra ya, coba kita lihat, walaupun Akra ini lebih kepada distributor, tapi uptrendnya harus diakui cukup lancar dalam beberapa pekan terakhir ini dan masih punya potensi menuju ke 1.650 atau 1750 even ya. Oke, terus kemudian untuk sektor batu bara, nama yang menarik mungkin saya kira adalah Adaro. Adaro saat ini kalau dia berhasil bertahan di atas support MA10 tidak lebih rendah lagi dari 3.800, maka Adaro bisa rebound kembali ke 3.930 mencapai angka 4.000 targetnya atau 4.200 ya. Dan mungkin nama lain adalah ITMG. Nah, ini kita tunggu-tunggu ya reboundnya ITMG di sekitar harga 26.000 supportnya, tapi agak banyak resisten di atas, yaitu sekitar 26.400 sampai 26.500. Nah, jika level tersebut sudah terlampaui, maka para investor boleh average up. Target pertama dia adalah tutup gap di sekitar 27.100, kemudian bergerak ke arah 28.000. Mungkin itu. Baik, pertanyaan terakhir Ibu Liza terkait dengan rekomendasi saham hari ini. Kira-kira dari rekomendasi saham Bu Liza, seperti apa Bu emitennya? Untuk stok pick harian dari NH Korindo Sekuritas. Oke, sebentar saya bacain. Kita biasa ada stok pick harian. Untuk hari ini, wait. Oke, kita ada Goto actually. Goto kita ada spekulatif buy di entry point-nya 60 dengan target pertama sekitar 70 sampai 74. Kemudian dari sektor banking ada juga BBNI dengan arahan spekulatif buy, entry point-nya di 5.000 sekitar 5.300. Untuk TP1 ada di angka 5.500. Kemudian dari sektor komoditas amonia, ESA mungkin menarik juga untuk spekulatif buy di sekitar harga 925 dan targetnya adalah 1.050 sampai 1.075. Sektor retail mungkin akan ada hubungannya dengan rilis data penjualan retail, mungkin tidak hari ini tapi soon ya. MAPI spekulatif buy di harga 16.55, target terdekatnya adalah 17.75 sampai 1.800. Baik, terima kasih Ibu Liza atas informasi yang diberikan dan semoga bisa bermanfaat untuk para sahabat finansial di rumah. Sehat-sehat ya Bu, semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Selamat pagi Bu Liza, terima kasih. Yeah, have a great day.